Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Damang. Nah, ini teman-teman, Pak Nur nih. Pak Nur ini mempunyai goa yang tadi itu atasnya itu mungkin teman-teman tahu kan? Tadi saya berjalan dari atas sana turun ke sini nih. Itu merupakan area pemakaman. Dan posisi goanya Pak Nur ini berada di bawah sini, ya Pak Nur? Iya, di bawah makam. Di bawah makam itu ada patung kayak kiai juga Pak Nur ya? Iya. Secara simbolis itu simbolis penghuni di sini ya? Iya. Pak Nur, kalau boleh tahu nih alasan Pak Nur bikin gua ini kenapa alasannya tuh? Alasan utama lah Pak Nur. Ya, tadinya saya nggak ingat, pokoknya nggak ingat ini bikinnya juga nggak ingat. Yang ingatnya tuh saya tuh cuman 3 hari. 3 hari. 3 hari. Gitu juga saya mau nembusin di dalam. Tadinya kan saya gali dari sini dulu, dari wetan dulu. Dari sebelah sana dulu. Terus dari sini diterusin. Tadinya mau diketemuin gitu di dalam. Ternyata 3 hari itu nggak tembus, nggak bolong-bolong sampai tembus gitu. Nah, cuman 3 hari ingatnya tuh. Cuman 3 hari. Mau nembusin ini di dalam, jadi tuh. Jadi yang lainnya waktu hari-hari yang lainnya Bapak Nur nggak sadar? Nggak sadar diri. Jadi kayak ada yang ngegerakin sendiri gitu? Iya, yang nggak tahu ya, saya begitu aja. Ingatnya cuman gitu aja. Ini pas ingatnya cuma 3 hari mau bikin gua ini, tapi secara syariat nggak mungkin kan 3 hari beres gitu Pak Nur ya? Iya, kalau menurut akal kita kan tahu ya. Begitu aja saya ingatnya itu. Coba lihat-lihat ke dalamnya, saya mau tunjukin di dalamnya gitu. Di dalamnya. Nah ini Pak Nur, sebelum masuk ke dalam nih, saya mau bertanya dulu. Ya. Ini tempat gua ini tujuannya buat apa sama Pak Nur tuh? Tidurkah di sini atau gimana kah di sini gitu Pak? Ya, ini buat orang-orang juga banyak yang kesini gitu. Mau hadroh di sana di dalam, mau berdoa di dalam gitu, banyak aja, ada aja gitu orang yang disana. Tirakat di sini gitu. Tapi saya juga ya kalau hujan tuh suka di sini gitu. Kalau hujan lebat tuh saya di sini. Aman berarti Pak Nur? Nggak ngerembes, maksudnya nggak ngerembes airnya dari atas tuh, dari kuburan ke bawah? Enggak. Aman? Iya, enggak. Waktu itu Pak, penggalian ini ada nggak yang kesabat gitu pemakamannya atau kuburannya? Enggak ada. Ada juga, ini saya berupa apa tuh, nggak tahu tulang apa, gede banget. Pernah tuh, tapi udah keropos, udah nggak tahu abad berapa kali. Udah tulang hancur. Itu tuh tulang semacam tulang kayaknya gajah, kayak gede-gede. Oh gitu. Cuman itu aja tuh gali itu dalam tuh dapatnya. Kalau selama Pak Nur di dalam gua nih, apalagi pas malam gitu Pak Nur, Ya, ada gak suara-suara aneh gitu? ya kalau itu mah saya lagi tidur malam tuh. Lalu tidur malam lagi ya tirakat gitu. Ya ada aja lah makhluk yang ini jangkung gede banget. Ini juga saya nggak masuk akal gitu. Orang makhluk bisa masuk di sini gitu kan. Makhluk gede jangkung banget gitu. Bisa masuk di sini, aneh kan. Menurut akal kita, wallahu alam gitu kan, gaib itu ya. Jadi begitu. Sini cuman melihat itu saya makhluk gede. Jadi secara syariat makhluk sebesar itu nggak mungkin masuk ke dalam gua, tapi bisa ada di dalam gua tersebut. Ya namanya goib bisa tembus tembok Pak, bisa tembus tanah. Kelihatan kakinya doang gitu. Kakinya doang? Waduh, ngeri sekali ya Pak Nur ya. Itu kalau yang datang berziarah ke sini itu dari mana aja Pak Nur biasanya tuh? Dari kemarin juga ada orang dari Banten, dari Tangerang gitu. Ada yang suka sini dari Tasik. Itu biasanya narik pusaka atau gimana Pak? Ya, dia katanya mau ziarah di sini gitu. Ziarah, berdoa di sini ya silahkan kata saya itu. Kalau yang macam-macam mah ya janganlah. Jangan. Ini kan buat sejarah dulu gitu, buat itu ngedoain orang-orang
Yang pintar-pintar tinggal di sini kan silahkan aja. Ini terus Berdoa. goa ini udah ada berapa tahun nih Pak Nur? Udah gimana ya? Pak Nur bangun tahun berapa Pak Nur? Saya tuh tadi juga nggak inget tuh. Oh, jadi ingatnya cuma pas 3 hari doang, pas 3 hari mau nembusin. nembusin kayak ada penghalang gaib gitu Pak ya? Iya. Ada batu atau ada apa Pak? Nggak tahu, nggak berdiri gini. Ini kan dari sana dulu. Nembusinnya terus dari sini baru ke sana. Tembus ini ke arah situ, ternyata diketuk-ketukin sama mamang tuh, ada yang ke sini ya, yang mau nembusin ini ceritanya tuh. Ya, ke hari 1 tuh. Ketuk-ketukin dari sini. Saya mana nggak ketemu lagi tuh 1 hari pertama. Yang kedua besoknya lagi ada orang lagi ke sini. Saya tolonglah ketuk-ketukin ini mau nembusin ini kata saya. Ternyata nggak ketemu lagi tuh 2 harinya. Waduh. Ketiga harinya tuh. 3 harinya cobalah tolong kata saya tuh. Lah Allah, saya mau nembusin ini tinggal seberapa lagi, berapa senti lagi paling sedikit gitu. Tapi ya alhamdulillah ketiga harinya tuh doblos gitu, dapat gitu. Jadi kayak ada selama 3 hari itu ada hal gaib yang menghalangi gitu Pak Nur ya? Iya, nggak tahu ya Mas begitu ceritanya ini bikin gua ini. Tapi kalau ini Pak Nur, misalkan nih Pak Nur sedang tidak ada di rumah, sama istri tidak ada di rumah mungkin ya. Ada yang datang ke sini. Kalau misalkan orang itu macam-macam, suka ada apa sih Pak Nur itu biasanya? Ya, kadang-kadang ya tadi tuh ada gimana gitu, orang yang macam-macam ya. Makanya maaf gitu, orang yang kesini tuh harus sopan dulu. Harus ya, orang yang gaib juga sama. Izin terlebih dahulu mungkin. Ya saya juga pengen lah dihargain gitu. Iya betul. Ya tolonglah saya pemada gitu kepada orang-orang yang mau kesini, ya pamit dulu, ya sopan gitu. Ada kan tulisannya sopan, bebas tapi sopan kan. Iya betul. Saya tulisin di sana ya, supaya ingat-ingat gitu, ingat-ingat orang-orang yang kesini gitu. Jadi biar apa ya istilahnya tema, jadi izin terlebih dahulu sama Pak Nur yang punya di sini, yang penghuni di sini ya Pak Nur ya. Ya takutnya itu tadi kan orang gaib juga sama. Ada ya. Pasti ada. Kalau apalagi orang yang nggak sopan, gimana aja orang nggak sopan. Kalau kita namu juga kan harus sopan dulu. Betul. Gitu. Itu di atas Pak Nur ada harimau. Iya. Itu simbol harimau itu apa? Penjaga di sini atau gimana Pak Nur? Iya, itu kan tadi juga dua orang di sini. Satu manusia, Jabar Sidik, namanya tuh Kiai Haji Jabar Sidik. Yang kedua Nalabaya, itu berupa maung. Dikatakan orang sini tuh namanya Buyut Bedog itu. Buyut Bedog gitu. Gitu. Kata-kata orang sini mah, padahal itu Nalabaya itu kan berupa maung gitu. Gitu. Pak Nur, boleh kita masuk ke dalam gua Pak Nur? Yuk. Tapi aman kan? Aman. Yuk Pak Nur duluan. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fa'fana bibarakatihim
wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Keluar lagi berarti Pak Nur ya? Soalnya agak pengap, woi. Mau kali ke? Tadi ya? Mal. Kemana? Keluar. Keluarnya kemana Pak? Ini. Oh ini ada jalan lagi? Iya. Oh jalannya susah, saya merunduknya Pak. Susah. Oh kecil. Wah. Kali itu memang berdiri lagi. Oh berdiri lagi. Iya. Coba saya duluan ya Pak Nur ya. Iya. Sok. Bisa nggak? Berdiri lagi. Soalnya saya mau besar badannya Pak Nur. Oh jadi ini jalan keluarnya Pak Nur ya? Iya. Oh, kita tembus keluar teman-teman. Jadi guanya pendek Pak Nur ya. Tapi pengap, lumayan pengap loh Pak Nur. Nah itu tempat tadi Pak Nur kan baca sholawat terus beresin apa, itu tempat tidur Pak Nur di sana? Iya. Tempat tadi itu tidur, saya suka tidur di sana gitu. Tidur. Tapi saya salut loh Pak Nur. Saya aja tadi sampai pengap. Ya. Nah itu ada patung Pak Nur, itu patung apa sih Pak Nur? Ya, itu orang sibuk, orang yang berdoa. Oh. Orang lagi berdoa, ya kita banyak berdoa. Oke. Supaya, ya itulah, kalau kita berdoa, pakai tadi kayak baca sholawat itu, kan doa itu harus, kalau kita sampai ke panutan kita kan, disampaikan oleh panutan kita Nabi Muhammad SAW lewat sholawat tadi. Ya betul. Gitu. Karena apa istilahnya, jadi kalau misalkan yang mau masuk ke sini harus dengan tujuan baik. Iya. Ingin berdoa, ingin tirakat di sini ya Pak Nur ya. Iya. Dipersilahkan sama Pak Nur. Tapi kalau untuk urusan hal-hal yang lain macam-macam jangan. Istilahnya langkahin dulu mayat saya ya Pak Nur. Iya. Seperti itu. Kalau ini ada apa nih Pak Nur di sini nih? Ada kayak rawa, itu apa ini Pak Nur? Itu kali ya di sini. Kali ini juga kalau kita percaya, gua ini tembusnya sampai ke Cirebon sana. Sampai ke Cirebon gitu. Ke Cirebon. Iya. Tapi itu mungkin ada bacaan-bacaan yang lainnya mungkin ya. Wirid-wirid yang lain yang harus dibacakan. Iya. Seperti itu. Kalau sumur ajaib itu di mana sih Pak Nur? Sumur ajaib itu, sumur keramat itu di sana. Jauh. Dekat ini dari sana, dari arah tadi batu itu ke sana. Dari batu yang mana Pak? Tadi yang di sebelah atas. Yang di pemakaman komplek 2. Sebelah atas di sini. Di bawah. Bawah sini tuh. Oh, itu kalau sumur ajaib ceritanya gimana tuh Pak Nur? Ya, kalau orang tuh pada kesini tuh, ya ada cerita lagi. Anak tuh rewel, terus ada anak rewel, terus kata dia tuh, saya katanya mau ambil air dari sini. Ya alhamdulillah bawa air dari sini, dia nggak rewel lagi gitu, katanya kayak tadi. Rewel terus, berapa hari tuh rewelnya tuh. Oh jadi ada nangis, khasiatnya ya, mengandung obat ya Pak Nur ya. Jadi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang non medis gitu. Iya, asal kita percaya, bahkan ya tadi juga kalau kita percaya ya insya Allah ngeridoni gitu. Oke, siap Pak Nur. Cuman kok ke jalan yang ke sini kecil amat Pak Nur, itu kenapa? Apakah di sana penghalang itu Pak, penghalang yang nggak bisa disambungin itu yang di sana? Iya kan, itu sengaja ya, maksudnya supaya orang tuh tunduk lagi, kita ingatkan ke bawah gitu supaya tunduk ya, supaya menjongkok kita ke bawah, jangan ke atas terus gitu. Oh gitu. Jadi istilahnya menggambarkan setelah kita berdiri kita juga harus bersujud ya. Setelah kita bersolawat kita harus bersujud kepada Yang Maha Kuasa ya Pak ya. Jadi jangan terus bersolawat, sholat tidak gitu ya Pak ya. Sholat juga harus ya Pak ya. Tapi lumayan Pak Nur. Kalau Pak Nur tidur di sana itu enggak pengap Pak Nur? Enggak, biasa aja saya. Biasa aja. Biasa aja. Jadi karena sudah terbiasa tadi itu mungkin ya Pak Nur ya. Saya pengen di sana deh ngobrolnya Pak Nur. Di sini di Lawang Guha. Jadi ini kalau kita di dalam gua ini Pak Nur ketika tidur mungkin mengingatkan kita akan kematian. Iya. Pak Nur kalau misalkan tidur di dalam gua suka bawa senter atau enggak bawa senter, enggak bawa apa. Gelap-gelapan. Gelap-gelapan aja.
Jadi menggambarkan ketika kita berada di alam kubur itu ya seperti ini gelapnya mungkin. Iya. Pengapnya juga seperti ini. Terus anehnya kalau ini gua, kalau mau hujan kan harus dingin. Ternyata di sini hangat. Di dalam gua. Tapi musim panas, lagi panas misalkan. Kenapa kok di sini dingin? Begitu rasanya. Perbedaannya itu yang Pak Nur rasakan. Iya. Gua nyaman gitu, dingin. Tapi yang saya ngeri sama itu di atasnya makam Pak Nur. Biasanya kan orang menggali kubur itu jarak 2 meter ya Pak Nur ya? Iya. 2 meter. Berarti secara tidak langsung ketika Pak Nur tidur di dalam gua tersebut, di atas Pak Nur itu ada mayat, ya Pak ya? Ada orang yang dikubur gitu. Jadi Pak Nur tidur di bawah orang yang dikubur. Nah, tadi kan teman-teman tahu, di atasnya itu merupakan area pemakaman. Kalau biasanya kan pemakaman itu paling dalam itu 2 meter. Dan kalau misalkan paling tidak dalamnya itu 1 meter 70 ya Pak Nur ya. Biasanya orang yang gali kubur itu. Nah Pak Nur bikin goa di bawah sini. Kalau misalkan dari atas ini ke sampai 1 meter 70 atau 2 meter, nyampe sini nih teman-teman. Sampai sini. Pak Nur berada di bawahnya. Berarti di atasnya itu ada yang tidur lagi. Banyak malahan Pak Nur ya, banyak teman ya. Banyak teman-teman di sini saya tapi kalau saya pribadi mah jujur Pak Nur, kalau misalkan saya suruh tidur di sini, walaupun Pak Nur nih kasih uang berapa, tidur semalaman di sini, saya mah nggak berani Pak Nur. Ingatnya di atasnya makam, ngeri. Kalau saya itu mah penakut mungkin ya. Kalau Pak Nur mah udah beda lagi. Karena Pak Nur udah bersahabat dengan para penghuni yang ada di sini gitu. Saya mah mungkin kesendirian juga malam-malam kesini nggak bakal berani Pak Nur, takut. Oke Pak Nur, terima kasih atas waktunya sudah diajak saya keliling masuk guha, terus menceritakan perihal guha ini dan ini itulah. Pokoknya udah dijelaskan panjang lebar sama Pak Nur. Itulah tadi kisahnya Pak Nur, alasan utama Pak Nur ketika membangun guha ini. Namanya guha apa sih Pak Nur? Namanya guha ini Tiang Anjung ini. Guha Tiang Anjung. Selama membangun guha Tiang Anjung itu, Pak Nur itu dalam keadaan tidak sadar. Hanya ingatnya pas 3 hari ketika mau nyambungin yang terowongan kecil itu ya Pak Nur ya. Itu baru ingat. Ya sisanya tidak ingat teman-teman. Ketika mungkin bikin ukiran kayak orang berdoa itu tidak ingat juga Pak Nur ya? Iya, nggak ingat itu yang tadi itu. Yang tadi dua. Yang pendek tuh. Yang kecil itu. Ya, berarti harus kita tunduk ke bawah gitu. Oke, berarti tidak boleh dari atas mungkin ya, itu simbolisnya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita mistisnya kalau diceritain mungkin butuh durasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, nggak bakal selesai seharian ya Pak Nur. Ini hanya cerita-cerita singkatnya doang. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.